Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sausan Waturnada, NIM 2112129198 dari kelas PIDB 02. Pada video kali ini saya akan mendemokan proyek saya yang bertema Sistem Informasi Laundry Management dengan nama Sans Laundry. Baik, di sini yang pada halaman pertama ini adalah halaman dashboard, yang dimana pada halaman dashboard ini kita dapat melihat jumlah karyawan, jumlah pelanggan, jumlah transaksi tertunda, jumlah pendapatan tahun ini, jumlah pengeluaran tahun ini, dan juga jumlah keuntungan tahun ini. Kemudian pada bar bagian kiri terdapat beberapa fitur lainnya seperti fitur karyawan, pelanggan, transaksi, pengeluaran, bagian laporan, dan juga logout. Pada bagian laporan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu laporan untuk karyawan, laporan pelanggan, laporan transaksi, dan juga laporan pengeluaran. Selanjutnya, pada fitur karyawan atau data karyawan, kita dapat melihat data karyawan seperti ID karyawan, nama karyawan, alamat, kontak, gaji, tanggal bergabung, tanggal berakhir, apabila karyawan resign, dan juga action. Pada fitur action ini ada dua bagian, yaitu untuk merubah atau mengedit dan juga hapus. Kemudian terdapat juga fitur tambah karyawan. Pada fitur tambah karyawan ini, di sini kita menginputkan nama karyawan, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, gaji per bulan, tanggal bergabung, dan juga tanggal berhenti. Untuk menu ubah ini, pada action kita dapat mengubah pada nama karyawan, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, gaji per bulan, tanggal bergabung, dan juga tanggal berhenti. Kita juga dapat menghapus eh, data dari karyawan tersebut. Selanjutnya, pada fitur pelanggan. Pada fitur pelanggan ini kita dapat melihat data pelanggan seperti ID pelanggan, nama pelanggan, username, alamat, kontak, action. Pada bagian action terdapat dua bagian lagi, yaitu untuk ubah atau edit dan juga hapus. Dan juga terdapat fitur tambah pelanggan. Pada fitur tambahan pelanggan ini kita dapat menginputkan nama pelanggan, username pelanggan, password untuk nantinya user atau pelanggan dapat login melihat status dari laundry tersebut, kemudian jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Di sini kita dapat mengedit nama pelanggan atau ubah, misal pada nama pelanggan, dan juga hapus pelanggan. Selesai. Kemudian pada fitur transaksi terdapat data transaksi, yaitu ID transaksi, nama pelanggan, nama karyawan, berat laundry, total, harga laundry, tanggal order, tanggal selesai, status, dan juga action. Nah, pada bagian action ini ada dua fitur, yaitu fitur ubah dan juga fitur hapus. Kemudian terdapat juga tambahkan transaksi baru atau data transaksi baru. Untuk menginputkan data transaksi baru, di sini kita dapat menginputkan nama pelanggan, nama karyawan, berat laundry, kemudian tanggal pemesanan.
Setelah semua diisi, kita dapat menyimpannya. Data berhasil disimpan. Setelah setelah data masuk, pada bagian action muncul fitur nota dan juga selesaikan. Setelah semua diisi, kita klik selesaikan dan status berubah menjadi selesai. Pada bagian action atau ubah ini kita dapat mengubah berat, misal contohnya berat, kemudian simpan, data berhasil disimpan. Atau kita juga dapat menghapus data transaksi tersebut. Data berhasil dihapus. Next, kemudian pengeluaran. Pada data pengeluaran ini terdapat ID pengeluaran, detail, total, tanggal, nama karyawan, dan juga action. Nah, pada data pengeluaran ini kita juga dapat membayar, itu untuk membayar gaji karyawan. Nah, gaji karyawan berhasil dibayarkan. Kemudian kita dapat mengedit data berhasil diedit atau dihapus. Selanjutnya untuk pada bagian laporan terdapat laporan untuk karyawan, laporan untuk pelanggan, laporan transaksi, dan juga laporan pengeluaran. Untuk laporan karyawan terdapat aktif pada rentan waktu. Misal kita isikan tanggal 15 sampai 25. Nah, di sini data karyawannya muncul ID karyawan, nama karyawan, Agus, alamat, kontak, gaji per bulan, dan juga tanggal bergabung. Eh, kita bisa mengeprintnya. Nah, jika di print, terdapat laporan data karyawan yang berisikan ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, alamat, kontak, gaji per bulan, tanggal bergabung, dan juga tanggal berakhir. Selanjutnya, pada bagian laporan pelanggan, kita bisa mengisikan atau kita bisa memilih jenis kelamin, misal perempuan, kita cari muncul ID pelanggan, nama pelanggan Putri, alamat, dan juga kontak. Kita bisa mengeprintnya. Pada bagian print ini muncul laporan data pelanggan yang berisikan gender perempuan, ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, dan juga kontak. Selanjutnya, bagian laporan pada transaksi. Kita bisa eh, melihat transaksi diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu dari tanggal. Contoh, kita misal dari tanggal 16 sampai tanggal 24 bulan 7, itu belum ada laporan data transaksi yang ditujukan, masih kosong. Selanjutnya, untuk bagian pengeluaran. Laporan data pengeluaran ini kita bisa menginputkan dari tanggalnya, memilih dari tanggalnya. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 1 Desember 2024. Nah, di sini muncul pengeluaran yaitu ID pengeluaran, detail,
total, tanggal, dan juga PJ karyawan. Kemudian jika kita print, terdapat laporan data pengeluaran yang berisikan ID pengeluaran, detail, total, tanggal pengeluaran, ID karyawan, dan juga nama karyawan. Itu jika dari sisi admin. Jika dari sisi user, kita hanya dapat melihat transaksi atau detail transaksi untuk bagian status apakah sudah selesai atau sedang diproses. Contohnya pada user Agus atau pelanggan Agus ini, status masih sedang diproses. User bisa login ketika admin sudah menambahkan data. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.